Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian atau pentasarufan lazismu untuk 8 asnaf yang dibagi beberapa ranting di wilayah Randu Tongkal dengan rincian dan perhitungan yang sudah dibagi. Perhitungannya dari pusat dengan jumlah untuk fakir 32%, kemudian miskin 32%, yang rikob itu 2%, kemudian Hubarim juga 2%, 6%-nya Ibnu Sabil, 2% Mu'alaf, 24% Fisabilillah. Jumlah yang berbeda ini tentu atas pertimbangan terkait dengan rikob yang mungkin di masing wilayah atau di masing-masing wilayah berbeda-beda, termasuk Ghorim, yaitu orang yang berhutang pun belum ada Ghorim yang sampai ke kantor layanan lazismu di KL ya, berarti Pak cabang di wilayah Jabang 2%, Ibnu Sabil 6%. Nah, Ibnu Sabil ini juga termasuk yang mungkin agak jarang, tapi ini akan dipergunakan bagi kepentingan terkait orang-orang yang menghidupkan atau melaksanakan tugas, ya bisa diartikan menghidup-hidupkan agama, yaitu seperti delegasi-delegasi yang akan dikirim terkait dengan kepentingan atau masalah keagamaan, entah itu diberikan kepada orang-orang yang didelegasikan untuk rapat terkait keagamaan. Nah, ini bisa diberikan. Kemudian mu'alaf pun ini di tempat kami agak jarang ya, ataupun tidak begitu banyak ya, cuman ada lah, bisa dihitung, makanya perolehannya 2%. Kemudian sisa daripada itu dibagikan kepada asnaf yang paling banyak di wilayah kami. Nah, 28.621.250 itu adalah total dari zakat yang kita terima dari penarikan dari musyawarah di wilayah cabang Randu Tongkal. Iya, artinya perhitungan itu sudah disepakati oleh daerah. Nah, dengan pertimbangan berapa tadi itu, karena di wilayah kita kemarin itu mendapatkan berapa juta tuh, berapa puluh juta, 32 untuk zakatnya. Untuk zakatnya di kantor layanan cabang Randu Tongkal, ketika dikumpulkan semuanya mendapatkan 32.710.000 rupiah. Nah, kemudian dipotong amil 12,5%. Ini nominal ini 12,5% ini didapat dari sebagai keputusan daerah ya, sebagai keputusan daerah 12,5% hak amil dari perolehan masing-masing di setiap ranting.
ya. Kemudian tapi aturan sekarang kemarin sudah disampaikan, yaitu hak amil hanya mendapatkan 85% dari hasil 12,5% hak amil. Artinya hak amil ketika dihitung misalkan mendapatkan 1.200.000 misalkan ini ya, itu dipotong 15%, yaitu untuk kepentingan kantor layanan daerah. Artinya hak amil dikurangi untuk kepentingan operasional kantor layanan daerah, dan itu diberlakukan untuk semua hak amil yang ada di kantor layanan sekabupaten Pemalang ya. Kemudian itu 4.088.750 rupiah itu barangkali seluruh hasil atau jumlah seluruh hak amil itu ya. Dan ini diantaranya hak orang-orang amil atau petugas dari kantor layanan Randu Dongkal. Ini Mas siapa namanya? Mas Eko, Mas Khairin, Mas Daryo, ini Pak Haji Amin sebagai ketua kantor layanan cabang wilayah Randu Dongkal. Tentu saja apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata berjalan sendiri. Ini sudah ada aturan dari instruksi daerah yang mungkin bersumber dari pimpinan pusat Lazismu di Jakarta ya. Oleh karena itu ini diantaranya tugas dari anggota kantor layanan di setiap cabang untuk bisa mentasarufkan zakat yang diberikan oleh muzaki dan dititipkan kepada Lazismu kantor layanan cabang ya, untuk ditasarufkan. Dan ini juga termasuk keterbukaan agar tidak ada istilahnya ya penyelewengan tentang dana zakat. Nah ini diantara salah satu contoh mustahik yang sudah terdata di setiap tahun. Ini laporan di tahun yang kemarin. Cuman di setiap cabang atau setiap ranting di satu cabang kadang-kadang berubah, maksudnya ada orang-orang yang memang sebelumnya tidak terdata, tapi mengingat dan menimbang, maka kita alihkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ini diantaranya daftar nama mustahik kantor layanan pimpinan cabang Muhammadiyah Randu Dongkal ranting ya, Randu Dongkal Selatan. Ini ada berapa Pak Kaji? Ada berapa ranting? Ada 5 ranting di Kecamatan Randu Dongkal, yaitu ranting timur, ranting tengah, selatan, barat dan utara. Ada 6 ditambah ranting Dukuh Gendeng, yaitu ya istilahnya paling barat di ranting barat gitu. Nah ini nah untuk tahun ini berapa Pak Kaji yang akan kita tasurufkan? Sebanyak berapa kalau kita jumlah dari amplop gitulah? 32% dari sisa zakat setelah dikurangi hak amil. Ya. Sisa zakat setelah dikurangi hak amil sebesar 24 juta
24 juta 30 is 32 juta ya. 24 juta 328.000. 24 juta 300. Yang ini ya, yang ini 20 berapa itu? 24 juta 328.000 rupiah. Nah, Amil ke 32%, hak hak asnaf ya. miskin 32% dari 24 juta 328.000. Nah, Nominalnya 7.784.960 rupiah. ya mengingatkan kembali ya, ini 32% itu bukan nominal syariat, tapi ini satu pertimbangan dan kebijakan dari setiap masing-masing KL yang diberikan amanah dari daerah gitu. Jadi KL itu tidak tidak memberikan jumlah nominal, kecuali jumlah itu atau nominal 32% dari fakir, dari 32% miskin dan seterusnya, itu menurut pertimbangan setiap masing-masing kantor layanan. Artinya itu bukan jumlah dari segi syariat gitu ya, itu hanya teknis saja. Menimbang dari masing-masing kebutuhan KL. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan setelah mendata dan kita memberikan stempel dari Lazis. Nominal taruhan sebesar 50.000. Ini total jumlah uang yang untuk rumah sakit sebesar 15.600.000 rupiah, dibagi 50.000 ada 312 amplop Ya. 300 Ada 320 ya. 312 amplop yang kita akan tasorufkan pada tahun ini ya. Nah, oh iya Pak Kaji, ini yang Ibnu Sabil ataupun yang tadi fisabilillah itu biasanya diperuntukkan atau diserahkan kemana Pak Kaji? Kalau fisabilillah seperti itu untuk berarti guru dan ustadz yang mengajar di TPQ atau di instansi pendidikan Muhammadiyah ya, di PCM Kecamatan Randu Dongkal. Selain itu ada lagi Pak Kaji? Kalau Ibnu Sabil gimana ya? Ibnu Sabil ya tadi ya, untuk delegasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang akan mengurus atau yang istilahnya ya untuk kepentingan organisasi, sehingga organisasi berjalan dengan lancar ya. Pada intinya sih ya menghidupkan dakwah gitu, untuk menghidupkan dakwah Islam, yaitu diantaranya memberikan perbekalan bagi orang yang didelegasikan. Mu'alaf gimana Pak Haji? Kira-kira di Randu Dongkal ini menurut data yang sudah ditulis atau di tahun-tahun yang kemarin, ini ada peningkatan atau masih belum bertambah gitu? Usahakan nanti untuk tahun ini untuk person alatnya bisa bertambah ya. Kita masing-masing dari tim unit pungut zakat ambil dari KL lokal bisa cari informasi
di mana ada malak baik di masing-masing ranting, kalau ada bisa dikoordinasi ke KL bisa biar dapat santunan dari malaknya itu ya, yang disalurkan oleh Lazismu Kecamatan Randu Dongkal. Oh iya, jumlahnya berapa di Kecamatan Randu Dongkal yang mu'alaf itu yang sudah didata menurut versinya KL ya tuh. KL Randu Dongkal itu berapa Pak Kaji? Untuk sementara ini ya. Sementara ada 3, tapi yang 1 itu alhamdulillah berkecukupan, yang mungkin nggak bisa ini untuk bantuan donasi atau dana mungkin dapatnya bantuan moral ya. Oh iya, artinya gini apa namanya, jadi bagi para mu'alaf yang memang berkecukupan atau dia itu katakanlah bahasa itunya ya kaya gitu, tidak butuh materi, itu tidak sebatas tidak diberikan materi, tapi tetap dipantau dan dibimbing tentang agamanya lahnya, agama yang baru di anutnya gitu. Maka kita berkewajiban untuk memberikan bimbingan gitu. Mungkin bisa bekerja sama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang akan bersinergi dengan Majelis Ulama Kecamatan ya. Nah, ini tugas bersama gitu. Kemudian yang lain Pak Kaji, ini sudah berapa asnaf tadi sudah dikemukakan. Ya. Yang Rikop itu sudah ada sasarannya? Belum. Nah, karena Rikop ini sebetulnya budak dia itu ya. Nah, kalau dalam syariat itu Rikop itu istilahnya hamba sahaya, karena di zaman sekarang mungkin tidak ada gitu ya, makanya diberikan 2%. Nanti diberikan kepada yang dianggap setara dengan yang namanya Rikop. Tapi untuk sementara ini ya apa namanya ya, artinya kalau tidak dikeluarkan masih ada kan ya dananya itu, apakah disimpan atau dikelola atau bagaimana Pak Kaji? Kalau nanti ada sisa seperti sisa tahun 2019 Masehi atau 1440 Hijriah ya. Sisanya diberikan paket sembako untuk bakti guru dan bakti ustadz yang ada di bawah PCM Randu Dongkal atau di bawah nama Muhammadiyah Kecamatan Randu Dongkal. Itu sisa dari tahun 2019 Masehi atau 1440 Hijriah telah habis untuk bantuan paket sembako untuk bakti guru ustadz masuk marbot yang ada di lingkungan Muhammadiyah Kecamatan Randu Dongkal. Ya. Tapi tidak secara khusus kan ya, mungkin ada artinya pentasarufannya itu tidak hanya sekedar di wilayah Muhammadiyah saja, tapi secara luas di masyarakat. Nah, kenapa? Ini sebagai kemaslahatan umat ya, karena dana zakat itu adalah milik umat Islam gitu. Artinya ada orang-orang yang berhak menerimanya dan menjadi istilahnya sebagai motivasi untuk bisa mengembangkan materinya gitu. Tentu saja dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya nih, saya ingin tanya nih sama petugas nih. Ini dari ranting mana dulu nih? Oh, dari ranting yang dia itu bertugas di Rumah Sakit Muhammadiyah Randu Dongkal.
namanya Pak Daryo. Pak Daryo, apa kendalanya ketika istilahnya bertugas atau menghimpun dana zakat di wilayah rumah sakit Muhammadiyah Randu Dongkal? Kendalanya Pak? Kendalanya responnya kurang untuk karyawan. Responnya kurang, artinya responnya kurang, artinya ini harus ada apanya sejenis apa ya, semacam motivasi atau memperkuat kerohanian ya, di bidang rohani di di rumah sakit Muhammadiyah Randu Dongkal. Ini pesan bagi para apa namanya, bukan petinggi, apa namanya itu ya, pemimpin di rumah sakit, untuk memberikan pengertian, bimbingan kepada para karyawannya untuk senantiasa memberikan atau menunaikan zakat, infak, sodakoh melalui lazismu. Insya Allah kita lazismu akan memberikan yang terbaik atau memberikan pelayanan yang terbaik, transparan ya, dan tidak ada sesuatu yang istilahnya apa ya, merusak nama baik lazismu. Nah, ada lagi yang lain Pak Daryo sebagai petugas atau menghimpun dana zakat di rumah sakit? Kebetulan di rumah sakit